Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khofifah Romadona dengan NIM T 2017-874 dari kelas Biologi 2 angkatan 2017. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait transplantasi organ dalam perspektif Islam. Berikut adalah materinya. Pada slide ini merupakan mind map yang menjelaskan terkait transplantasi organ. Yang pertama yakni pengertian transplantasi organ, di mana pengertiannya yaitu pemindahan organ atau jaringan tubuh manusia maupun hewan yang masih berfungsi dalam rangka sebagai pengobatan serta penyelamatan nyawa si penerima donor. Yang kedua yakni jenis-jenis transplantasi organ yang dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama autograf, di mana autograf ini merupakan pemindahan organ ataupun jaringan tubuh manusia yang terjadi dalam tubuh pasien itu sendiri, misalkan seperti operasi bibir sumbin. Nah, yang kedua yaitu alograf, di mana alograf di sini merupakan pemindahan jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain dengan sama spesiesnya. Jadi, misalkan manusia dengan manusia maupun hewan dengan hewan. Tetapi yang dicontohkan itu seperti dengan manusia dengan manusia. Seperti transplantasi ginjal dan transplantasi kornea mata. Nah, yang ketiga yaitu xenograf, di mana xenograf ini merupakan pemindahan jaringan organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain dengan berbeda spesies, antar spesies manusia dengan binatang. Yang ketiga yaitu hukum transplantasi organ, di mana di hukum transplantasi organ ini terdapat perbedaan antara dua kalangan, yakni yang kalangan pertama yaitu ulama fikih klasik dan yang kalangan kedua yaitu ulama kontemporer. Di mana di ulama fikih klasik ini terdapat perbedaan pendapat madhab. Yang pertama yaitu madhab Hanbali, yang kedua madhab Hanafi, yang ketiga madhab Maliki, dan yang keempat madhab Syafi'i. Sedangkan yang ulama kontemporer itu terdapat perbedaan dua pendapat, yang menentang dan yang mendukung. Para ulama fikih klasik itu bersepakat bahwasanya dalam melakukan transplantasi organ tubuh manusia dengan organ manusia lainnya itu diperbolehkan selama tidak mendapatkan organ lainnya dan menimbulkan kemudorotan. Selanjutnya yaitu kalangan ulama kontemporer. Nah, ada dua pendapat di sini. Yang pertama yaitu pendapat yang menentang dan pendapat yang mendukung. Nah, pendapat yang menentang yaitu menurut mereka bahwasanya transplantasi organ itu tidak diperbolehkan berdasarkan 3 prinsip. Yang pertama yaitu kesucian hidup atau tubuh manusia. Yang kedua yaitu tubuh manusia adalah amanah. Dan yang ketiga yaitu praktik transplantasi tersebut dapat dikategorikan sebagai sikap yang memperlakukan tubuh manusia sebagai material. Nah, pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Zakaria Al-Ansori yang menyatakan bahwa agama tidak memperkenankan pencangkokan tubuh manusia untuk dilekatkan pada manusia lain, apapun keadaan donornya, atau masih hidup ataupun masih mati. Nah, argumen yang lainnya itu memperkuat pendapat ini bahwasanya proses pengambilan organ tubuh dari donor yang masih hidup bisa dikategorikan sebagai tindakan yang tahmil atau tindakan kebiadaban dan tidak manusiawi. Sedangkan pendapat yang mendukung terkait diperbolehkannya transplantasi organ harus dipahami sebagai bentuk layanan bagi sesama muslim atau manusia. Nah, hal tersebut menjadikan bahwasanya donor organ tubuh itu termasuk kategori sedekah, karena di dalam perbuatan tersebut bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang menderita, melampangkan kesulitan orang yang susah, serta membantu orang lain untuk meneruskan hidupnya. Yang terakhir yakni landasan dalil terkait transplantasi organ, di mana terdapat ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang transplantasi organ tubuh. Di antaranya yakni dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Berikut adalah ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa perintah untuk membelanjakan harta di jalan Allah dan
semua jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Khususnya dalam membelanjakan harta untuk memerangi musuh, kemudian mengalokasikannya buat sarana dan bekal untuk memperkuat kaum muslimin dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Nah, berkenaan dengan transplantasi, bahwa dalam ajaran agama Islam tidak dibenarkan seseorang membiarkan dirinya dalam keadaan berbahaya tanpa berusaha melakukan upaya pengobatan secara medis ataupun non-medis, termasuk upaya transplantasi. Nah, dengan tujuan memberikan harapan untuk dapat bertahan hidup dan pulih seperti sedia kala. Akan tetapi, apabila yang melakukan pendonoran atau yang memberikan organ tubuhnya itu akan mengakibatkan dampak buruk bagi dirinya, maka untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait materi transplantasi organ dalam perspektif Islam. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.